Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Koreografi Tari Selendang Berkonsepkan Seni Pertunjukan Wisata di Kawasan Mande. Saya sebagai Ketua Peneliti, Dr. Anda Nerosti M. Hum PhD, Susmiati SST MPD sebagai anggota peneliti, dan ini adalah penelitian yang kedua saya. Penelitian ini dilaksanakan pada ini tahun kedua ya. Tahun pertama 2020 menghasilkan produk tari selendang berupa tari pertunjukan yang ditampilkan ketika tamu sudah duduk di arena pertunjukan, kemudian tarinya ditampilkan di atas pentas. Sebenarnya konsepnya seperti itu. Tari selendang ini adalah tari tradisional yang dulunya berkembang di lingkungan di kalangan putih-putih anak raja, putri raja ya di Kecamatan Koto 11 Tarusan, dan mereka menyebut dirinya sekarang itu putih-putih karena mereka masih ada 3 keturunan yang ada di Kecamatan Koto 11 Tarusan. Yang pertama adalah Putri Nurmaya berada di Kanagarian Nanggalo, kemudian Putri Darna berada di Duku, dan Putri Nur Cahya berada di Kanagarian Batu Hampar. Ini adalah tari warisan daripada mereka yang dulunya ditampilkan untuk menyambut pengantin laki-laki di rumah pengantin perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Jadi tari ini sebenarnya sudah tidak ada, lalu saya rekonstruksi pada 2018 dan saya kembangkan koreografinya. Jadi geraknya itu dulu tidak ada, dia hanya berupa cerita ilustrasi yang diceritakan oleh Putri Darna dan Putri Nurmaya. Bagaimana bentuk tari selendang itu hanya spontanitas dari ibu-ibu ketika marapulai atau pengantin laki-laki tiba di rumah pengantin perempuan. Kemudian saya rekonstruksi 2018, maka terbentuklah gerak-geraknya. Kemudian tahun 2020 saya mengembangkan koreografinya dengan bentuk pertunjukan. Kemudian pada tahun kedua ini saya berfokus pada pengembangan koreografi tari selendang versi gelombang yang dilakukan dengan melalui tahap observasi, kemudian implementasi konsep tari selendang itu sendiri di Sanggar Pucuk Rabuang, dan evaluasi dalam bentuk uji coba pertunjukan tari selendang versi gelombang di Muaro Bantiang, kawasan wisata Mande, Kecamatan Koto 11 Tarusan, pesisir selatan. Kemudian tari gelombang sebagai kita ketahui adalah tari upacara adat Minangkabau menyambut pengulu. Pada hakikatnya adalah menyambut pengulu atau kepala adat. Kemudian acara babako misalnya waktu anak pesta perkawinan, menyambut para pulai dan tamu pemerintahan. Awal tari ini ditarikan oleh puluhan lelaki saja bergaya pencak silat atau disebut selik gelombang. Dalam perkembangannya tari gelombang didominan ditarikan oleh sekarang ini dominan ditarikan oleh perempuan dengan bermacam-macam kreativitas, sehingga munculkan satu koreografi baru. Penelitian ini menghasilkan tari selendang versi gelombang yang masih merujuk kepada estetika tari selendang yang aslinya dengan menjaga nilai-nilai budaya keluarga putih-putih sebagai pewaris tarian. Perlu saya beritahu bahwa selama saya mengembangkan koreografinya, saya selalu didampingi oleh Putri Darna dan menantu kepada Putri Nurmaya, almarhum ya, sudah meninggal 2020, tetapi di awal penelitian saya beliau tuh masih ada. Dan di Sanggar Pucuk Rabuang pimpinannya adalah Ibu Yusnimar SPD, menantu dari Putri Nurmaya. Teori yang saya gunakan karena tadi ini ditampilkan untuk wisata, jadi bentuk kemasannya mengalami, menurut Mahe kemasan mengalami perubahan bentuk. Kalau seni wisata itu, apakah itu merupakan akulturasi, kemudian seni tradisional yang semu, arts by metamorphosis. Seni yang belum dikemas itu disebut yang aslinya urbanization. Tapi perlu saya sampaikan bahwa yang saya kembangkan ini kemarin itu juga diminta oleh masyarakat untuk pesta perkawinan. Jadi uji cobanya sudah dilakukan 2 kali. Yang pertama di Muaro Bantiang dengan dihadiri oleh Wali Negari Ampang Pulai. Kemudian yang kedua setelah itu dalam upacara perkawinan dalam bulan Agustus gitu ya. Kemudian ini adalah saya karena tari ini harus ditampilkan, tentu perlu selalu ada pelatihan yang kita berikan, lalu kita evaluasi begitu ya, dievaluasi tarinya, kemudian
kita selalu mengadakan bagaimana gerak itu supaya pas gitu. Jadi itulah teori yang tadi itu juga digabungkan dengan pertunjukan tradisional, bentuk wisata, industri wisata, kemudian dengan mengemukakan diagram WIMSAT ya, pertunjukan wisata merupakan keseimbangan antara seni tradisional dan industri pariwisata, kriteria seni wisata, tiruan dari aslinya, singkat dan padat, penuh variasi, tercabut dari nilai ritualnya dan juga dijual dengan harga yang terjangkau. Nah, metode yang dilakukan adalah yang tadi itu saya melakukan R&D. Jadi bagaimana penelitian itu melakukan pendahuluan dengan mengumpulkan data, observasi, kemudian direncanakan tahun 2020 saya sudah rencanakan dan saya sudah buat juga dengan mahasiswa karena pandemi tahun 2020 itu sangat tinggi ya, artinya sangat menyeramkan gitu. Jadi sehingga saya mengeksplorasi dengan mahasiswa dan merujuk kepada teori-teori seni wisata dan teori koreografi, kemudian diuji cobakan tari itu sudah saya rekam juga yang bentuk pertunjukan itu tahun 2020 dan sekarang saya uji cobakan di daerah itu sendiri supaya nampak manfaatnya untuk masyarakat. Tahun pertama itu apa bedanya? Tentu apa bedanya? Bedanya beda sekali. Yang pertama itu tarinya dalam bentuk proscenium, pentas proscenium, dilihat dalam satu arah, kemudian di atas pentas sebenarnya. Tapi karena syutingnya kualitas pentas itu lighting tidak memadai, saya tampilkan di syutingnya saya adakan ketika itu di halaman lobi Fakultas Bahasa dan Seni ya, Universitas Negeri Padang. Dan tari selendang itu dalam bentuk yang pertunjukan itu di atas pentas yang pertama geraknya itu kuriak kundi, baku ruang, selendang itu diletakkan di bahu dan penari itu masuk dari arah serong ke senter ya, di senter, kemudian agak ada gerak limbapeh mengibaskan selendang ke atas ya, kemudian ada balabeh, paga, anta, wari, anjuang, ike. Nah, di dalam versi gelombang ternyata gerak yang itu tidak bisa kita pakai untuk versi dua berbanjar baris ke belakang itu. Jadi saya susun lagi geraknya, yang pertama itu wari yang dipakai untuk pertama, kemudian paga, kemudian anta, balabeh, limpapeh, ike, kuriak kundi, dan anjuang. Ini adalah geraknya. Jadi ini gerak waris itu yang mengawalinya. Kalau untuk tari yang proscenium itu tidak bisa dibuat gerak seperti ini. Dia pakai karena ada yang bisa dilihat dari arah menyerong gitu ya, nampak desain selendangnya. Sementara untuk gelombang ini dia waris yang pertama, kemudian gerak paga, kemudian gerak anta, kemudian gerak balabeh, dan seterusnya gerak limpapeh. Saya buat pola lantainya lingkaran ya, jadi ada variasi juga, ada selendangnya, gelombang. Kita pakai gelombang itu hanya untuk konteks untuk menanti tamu, tapi garapannya tetap khas daripada tari selendang itu sendiri. Ada lingkarannya juga, kemudian ada ike ya, gerak ike seperti ini, kemudian ada gerak baku ruang. Nah ini yang gerak baku ruang ini atau gerak yang tadi saya katakan kuriak kundi itu, nah itu untuk tari yang tahun 2020 ini yang pembukaannya karena masuk penari dari belakang pentas serong ke depan. Nah ini adalah gerak anjuang. Nah, inilah tarinya.
Tadi kita sudah menyaksikan ya tari gelombang versi tari selendang versi gelombang. Nah, sekarang saya akan membacakan kesimpulannya. Tari yang ditarikan yang tadi itu adalah 10 orang penari dan 3 orang pembawa sekapur sirih dalam carano. Kemudian penari menggunakan selendang dalam formasi 2 baris berbanjar ke belakang, terus maju menyongsong turis yang berada di depannya. Kebetulan ketika uji coba itu ada wali nagari di Nagarian Ampampulai di kawasan itu sendiri. Kemasan tari tersebut mencakup berbagai aspek yaitu gerak musik, kostum, dan tata rias sesuai dengan konsep estetika, tetap mengacu pada nilai-nilai tari asli. Dari sisilah putih-putih tarusan, pemberian motivasi untuk tetap mempertahankan tradisi dalam kekuatan gaya pesisir yang dinamis tetap diimplementasikan dalam proses pengembangan elemen-elemen tari selendang. Gaya baru ini layak dipertunjukkan kepada wisatawan sebagai maskot seni pertunjukan wisata di kawasan Mandeh. Demikianlah presentasi saya. Saya ucapkan mohon maaf bila ada terkurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.